Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia pembaca Sumek.co dimanapun Anda berada, hari ini Jumat 29 April 2022, saya Mia tengah berada di Pelabuhan Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan, akan menginformasikan arus mudik H-3 Idul Fitri 1443 Hijriah. Pelabuhan Tanjung Api-Api H-3 dan H-2 Idul Fitri pemudik terus bertambah. Mengantisipasi lonjakan penumpang, Pelabuhan Tanjung Api-Api menambah kapal. Pantauan Sumek.co, jumlah penumpang tidak terlalu padat baik pejalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan. Kepala UPTD Perhubungan Sumsel Iwan Gunawan mengatakan puncak arus mudik pada tanggal 30 April, sedangkan arus balik pada H+3 Lebaran. Di tempat itu tersedia 14 kapal yang operasional dan 1 kapal docking. Dia mengatakan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihaknya sudah menambah trip dari 7 trip pada hari biasa, namun sejak H-4, trip ditambah menjadi 13 trip. Dijelaskannya jika ada lonjakan pemudik terlalu padat, maka akan dimainkan buka tutup. Untuk itu, lanjut Iwan, kapal mampu menampung hingga 200 penumpang, tergantung kapasitas kapal yang berangkat saat itu. Untuk mengurai kepadatan penumpang dan antrian kendaraan, setiap kapal hanya boleh bersandar 1 jam. Penuh atau tidaknya penumpang, kapal tersebut harus berangkat. Ia menyebut kapal besar dan kecil yang beroperasional menyesuaikan situasi pasang surut. Zeri, Sumeko TV melaporkan. Berikut antrian kendaraan pemudik asal kota Palembang yang berada di Pelabuhan Tanjung Api-Api yang ingin menuju ke Pelabuhan Muntok, Bangka Belitung. Berikut situasi pemudik dari Pelabuhan Muntok, Bangka Belitung ke Pelabuhan Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan. Bisa dilihat kondisinya, ada ratusan pemudik dari Bangka Belitung yang ingin merayakan hari Lebaran di Provinsi Sumatera Selatan. Inilah situasi kabin penumpang yang ada di dalam kapal, dan pemudik pun sudah mulai masuk ke kabin penumpang untuk beristirahat dan menempati tempat duduknya masing-masing. Baiklah, saat ini saya sedang berada bersama salah satu penumpang kapal feri ya. Ini tujuannya mau kemana nih Kak? Ke Bangka. Ke Bangka. Ya. Dari Palembangnya dari mana? Dari Riau. Oh, dari Riau. Wah, ini dari Riau mau menuju ke Bangka Belitung. Memang udah dijadwalkan pada hari ini ya untuk berangkatnya? Iya, emang udah jadwalkan hari ini. Berarti dari Riau ke Palembang itu pesawat ya? Enggak, transportasi darat. Oh, travel. Iya. Baru dijadwalkan untuk siang hari ini menuju ke Bangka naik kapal. Langsung pesan tiket langsung. Oh, sampai langsung pesan tiket, bukan di hari-hari sebelumnya, bukan ya? Nggak ada persiapan sebelumnya sih. Oh, belum ada persiapan tapi mendadak gitu ya? Oke, terima kasih ya Kak ya. Baiklah pemirsa, saat ini saya sedang berada dengan Bapak Iwan, Kepala UPTD Pelabuhan Tanjung Api-Api ya Pak ya. Ya. Pak, bisa dijelaskan situasi pemudik di tahun 2022 ini di Pelabuhan Tanjung Api-Api itu seperti apa Pak? Baik, terima kasih.
Alhamdulillah ya, sudah beberapa hari ini kita ada peningkatan, tetapi tidak membludak seperti yang di lain, seperti di Merak, di Bakau maupun di Motor. Ada penambahan tapi ngalir lancar seperti Tetap tadi kan. terkontrol Iya, ya, Pak, tetap, ya, berarti ya? tetap terkontrol. Karena ternyata yang numpuknya itu di Mentok, banyak orang yang keluar dari Pulau Bangka menuju Palembang dan sekitarnya. Nah, nanti mungkin kita analisanya mungkin pada saat arus balik ya, arus balik mungkin H+3, H+4 gitu, seperti itu. Berarti nanti kenaikan signifikannya terjadi pada H+3 Ya, dan ini tadi pagi tadi dari kemarin tuh banyak tuh antrinya panjang, tapi langsung kita angkut ya, langsung jadi disisir angkut karena ada 13 kapal kan kita. 13 kapal yang standby. Sebenarnya ada 15 kapal, tapi duanya docking, itu Permata dengan Adi Swadarna ya. Itu persediaan kapalnya itu sama dengan hari biasanya atau memang ada penambahan gitu, Pak? Nah, mulai hari ini yang ngatur jadwalnya kan bukan kita nih, kita pengelola. Yang ngatur jadwal adalah BPTD. Nah, BPTD koordinasi dengan kita 9 trip. Jadi 9 trip 9 perjalanan kapal. Tapi ada 2 kapal yang off, yang standby. Jika memang penumpukan terjadi, kita mainkan ekstra namanya. Ekstra kapal tersebut. Ekstra trip ya. Untuk jam keberangkatannya tuh di jam berapa aja, Pak? Mulai jam 7. Mulai dari jam 7 selisih 2 jam, tapi ini sudah kita persingkat kalau bisa 1 jam, pot time 1,5 ya. Oh, Pot jadi time 1,5 ya. keberangkatannya itu hanya jarak 1,5 jam ya, Iya, Pak, ya? dia bongkar muat itu. Penuh nggak penuh harus berangkat gitu ya, Pak? Ya, kalau dia situasinya sangat memudahkan, ada 3 pola nih kita. Pola normal, padat dan sangat padat. Normal tuh yang 7 tadi reguler. Nah, yang padat dia kita tambah 9. Kalau dia sudah sangat luar biasa, main buka tutup. Datang isi ya, bongkar ya. Seharusnya di Merak seperti itu harusnya. Biar tidak ya, terjadi tapi kita nggak bisa ngomen karena itu kan di sana, betul, kita di TAI ya. Iya, betul, Pak. Oke. Baiklah, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Rupit selaku koordinator Satuan Pelayanan ya, Pak ya. Siap. Nah, Pak, bisa dijelaskan Pak, pemudik tahun 2022 ini seperti apa di Pelabuhan Tanjung Api-Api, Pak? Oh, jadi untuk pemudik dari Tanjung Api-Api ini, Mbak, tidak terlalu signifikan. Yang signifikan itu yang dari Kepulauan Bangka. Karena kan kita ketahui penduduk yang sekarang ini tinggal di Pulau Bangka itu rata-rata pendatang. Jadi pendatang dari Sumatera Selatan gitu ya? Banyak, Mbak, dari Lampung, dari Jawa ada. Oke. Dari Pulau Madura itu banyak. Jadi yang signifikan itu dari Pulau Bangka, Mbak. Kalau di sini sudah beberapa hari ini ada juga peningkatan untuk kendaraan pribadi, cuman tidak terlalu signifikan. Datang habis, nggak ada sampai antrian. Sampai rame-rame itu nggak ada. Nggak ada. Yang dari Pelabuhan Tanjung Api ke Muntok gitu ya, Pak ya? Tapi yang lebih banyaknya peningkatan signifikannya dari Muntok Bangka dari Bangka ke ke Palembang gitu. Untuk keberangkatan kita sediakan berapa kapal nih, Pak, per hari? Ini untuk kapal yang operasi sekarang ini ada 13 kapal, Mbak. 1 kapal masih dock, 1 kapal lagi dia ada perawatan propeller. Jadi jumlah seluruh itu ada 12 kapal. Untuk jadwal kita sekarang menyesuaikan dengan kondisi, Mbak. Jadi terus operasi sampai 24 jam. 24. Itu sama dengan hari-hari biasa ya, Pak ya? Beda. Berarti menjelang Lebaran ini aja ada penambahan trip, Mbak, namanya. Trip. Itu, Oh, iya. penambahan trip. Bukan penambahan kapal ya, penambahan trip. Penambahan trip, bukan penambahan kapal. Bukan, Oke, ya. baik. Kalau Bapak. kapalnya segitu-gitu aja, Mbak. Tripnya yang bisa Baik, kita tambah. Baik, Pak. Jadi ini berangkatnya berapa jam sekali nih, Pak? Sekarang kita untuk waktu pemuatan itu, Mbak, maksimal itu kita lakukan selama 1 jam. Pokoknya penuh nggak penuh kapal 1 jam itu harus berangkat. Karena kenapa? Kita itu untuk membantu mengurai yang di Bangka, di Muntok. Oke. Berarti dari Pelabuhan Tanjung Api-Api ini
per 1 jam itu penuh nggak penuh harus berangkat Iya, gitu ya tetap Pak kita, ya. tapi tetap kita utamakan keselamatan. Keselamatan baik. Untuk penumpang sendiri Pak, dari ini kan udah H-3 nih Pak. Ya, Berapa ratus nih? kalau untuk penumpang yang dari mana nih? Baik dari Palembang ataupun dari Bangka. Oh gitu ya. Nah. Kalau dari Palembang itu, mohon maaf Mbak, itu kan berdasarkan data yang kita tidak hafal. Siap. Tapi yang sama seperti kendaraan tadi, yang signifikan itu yang dari Bangka untuk pejalan kaki ya, Oh, pejalan kaki. sama. Itu sampai kadang-kadang satu kapal itu sampai 200 orang. Sampai 200 orangan Iya. Pak ya. Itu udah maksimal ya Pak? Atau Ya, lebih? kan begini Mbak, kapal itu kan ada namanya SKKP. Heeh. Jadi SKKP itu dia ada di situ tertera jumlah penumpang yang diizinkan untuk diangkut. Oke. Jadi kita juga harus memperhatikan itu. Boleh kita layani masyarakat, tapi tetap kita harus memperhatikan keselamatan. Tidak boleh lebih dari SKKP tadi jumlah penumpangnya. Berarti sudah bisa menampung lebih banyak 200 orang. Kurang lebih lah Mbak, kurang lebih 200 untuk semua kapal itu penumpang ya, Pak, ya? segitu. Oke. Untuk ini Pak, prokesnya kita tetap jalani prokesnya ya Pak? Tetap kita jalani prokes Mbak. Jadi untuk kapal-kapal itu tetap kita anjurkan untuk menyediakan hand sanitizer, untuk tetap menjaga jarak, tetap kita himbau Pakai masker ya, menyediakan tempat cuci tangan dan memakai masker untuk pakai penumpang. masker. Untuk syarat pemudik Pak? Syarat pemudik itu sesuai dengan SE. Jadi syarat pemudik itu kalau dia sudah booster itu tidak perlu persyaratan apa-apa. Oke. Tapi kalau dia baru vaksin kedua, dia harus rapid antigen. Nah, tapi kalau dia baru vaksin pertama, dia harus PCR. Harus PCR. Tapi untuk yang belum vaksin atau tes antigen di sini udah disediain Pak ya di, Ada Mbak. di pelabuhan Ada. Mengkok maupun di pelabuhan Tanjung Api-Api Ya, disediakan. di sini juga ada. Untuk vaksin juga kalau yang belum booster ada. Oh ada juga. Oke. Terima kasih Pak untuk Ya. waktunya, untuk informasi-informasinya. Klarifikasi lagi untuk masalah penumpang di kapal itu daya angkutnya berbeda-beda sesuai dengan SKKP tadi Mbak. Nah, Oke. Jadi kita tetap memperhatikan keselamatan sesuai dengan persyaratan perjalanan untuk kapal. Kita menaikkan penumpang itu sesuai dengan SKKP masing-masing kapal. Oke. Bukan semuanya harus 200 bukan. Bukan, berarti Sesuai dengan SKKP sesuai kapal. dengan kapasitas kapal. Iya. Oke, baik Bapak.